Shina-chan. Ya, Yui. Halo, halo. Hai halo, para penonton setia FJ Kun, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas nih. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, kita bakal bahas anime Oregairu musim kedua. Melanjutkan kisah Hachiman dan gengnya di klub relawan. Kali ini, Hachiman lebih banyak berurusan dengan permintaan yang terkait hubungan asmara. Setelah banyak membantu temannya, hubungannya dengan dua cewek di klub relawan malah menjadi retak. Belum lagi, cewek dari masa lalu Hachiman juga datang lagi dan bikin suasana malah jadi runyam. Nah, pasti udah gak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah, yuk langsung aja masuk ke pembahasan kali ini. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎 Setelah festival budaya beberapa waktu sebelumnya, Hachiman makin dijauhi banyak orang. Tapi dia sih bodo amat karena emang gak suka juga deket-deket sama orang. Di kelasnya, dia cuma duduk sendirian, sementara Hayato dan gengnya asik ngerumpi. Cuma Yui nih, cewek yang satu klub dengannya yang mau ngobrol. Yui tanya nanti Hachiman bakal datang ke klub apa enggak. Hachiman pun bilang bakal datang. Habis itu, Saika datang dan membahas mengenai tamasya yang akan dilakukan sekolah mereka. Saat semua orang tertarik, Hachiman bodo amat mengenai kegiatan begituan. Saat sekolah kelar, Hachiman nimbrung ke ruang klub relawan. Di sana, dia males-malesan bareng Yukino dan juga Yui. Mereka juga membahas mengenai tamasya. Bukan ke tempat seperti Okinawa, tamasya bakal ke Kyoto. 触れて。そういうもんじゃないと思うぞあれは社会生活の模倣 Hachiman bilang kalau tamasya itu adalah bentuk penyesuaian diri dengan kehidupan kerja nanti. Mereka nggak bisa nentuin mau pergi kemana dan menginap di mana saat diajak Pak Bos melakukan perjalanan kerja. Gak lama kemudian, Hayato dan Tobe nongol di sana. Tobe malu-malu karena ada permintaan yang ingin dia berikan. 実は俺さもう後には引けないでしょこれ Bukannya langsung ngomong, dia malah gugup terus. Akhirnya, dia bilang gak mau mengucapkan permintaan kalau Hachiman ada di sana. Terpaksa, Hachiman pun harus minggat dulu. てもらえるかしら。んじゃいろいろ終わったら適当に読む Setelah Hachiman pergi, barulah Tobe mau jujur. Ternyata dia naksir sama Ebina. Dia di sana rencana nembak, tapi belum siap ditolak. Karenanya, dia pengen minta klub relawan buat melakukan sesuatu. Seenggaknya kalau ditolak, dia nggak kelihatan ngenes-ngenes banget. Beberapa waktu kemudian, Hachiman masuk lagi. Dia pun ngeh kalau Tobe ingin nembak Ebina. Sebagai orang yang pernah ditolak cewek semasa SMP, Hachiman memperingatkan resiko buruk dari nembak cewek. Masalah nggak kelar setelah dia ditolak. Besoknya, anak-anak kelas pasti tahu kalau dia habis ditolak dan besoknya lagi bakal ada bisik-bisik yang menggunjingnya. Setelah diberitahu semua resiko itu, Tobe tetap mau nembak Ebina. Habis itu, mereka fokus mencari daya tarik Tobe. Setelah nyari ke sana sini, kayaknya daya tarik Tobe cuma energik. Habis itu, mereka memberitahu bagaimana pendapat Ebina soal Tobe. Kata Yui, Ebina menganggap Tobe itu cowok baik. だとは思ってるんじゃないかな。 Dan dalam hati, Hachiman merasa, waduh udah gak ada harapan lagi nih bagi Tobe. Tipe cowok baik adalah yang bakal ditolak cewek manapun. Meski begitu, Tobe kelihatan seneng pas denger kalau Ebina menganggapnya baik. Habis Tobe pergi, giliran Ebina yang datang. 何それ Shina-chan. Ya, Yui. Halo, halo. Ternyata dia juga ingin membuat permintaan. Intinya, geng pertemanannya menjadi retak sejak Tobe berkelakuan aneh. Karena itu, dia ingin agar gengnya tetap berteman seperti biasa. Waduh, kok permintaannya kayak jelas-jelas tuh cewek nggak mau pacaran sama Tobe ya? Nah, tim relawan pun putar otak habis itu.
Yui berencana mengatur biar posisi duduk Ebina bisa sebelahan sama Tobe pas perjalanan tamasya nanti. Saat hari keberangkatan tiba, Yui berusaha keras mengatur posisi duduk. Dia gagal dan gak bisa apa-apa. Hachiman yang sejak awal gak tertarik sama permintaan itu, cuma diam di kursinya dan sebelahan sama Saika si cowok cantik. Sesampainya di Kyoto, ternyata Tobe udah mulai berani ngobrol sama Ebina. Yui dan Hachiman memandangi mereka dari kejauhan dan merasa kalau Tobe cukup jago juga PDKT-nya. Malamnya nih, Hachiman nyantui di lobi hotel. Pas lagi minum Coca-Cola, dia melihat Yukino yang nongol dan milih minuman. Habis itu, Yukino duduk bareng sama cowok itu. Dia bertanya gimana perkembangan permintaan Tobe. Yukino nggak bisa terlalu bantu karena dia berasal dari kelas yang berbeda. Hachiman pun menjawab ala kadarnya. Pas mereka lagi ngobrol, mendadak Bu Shizuka diem-diem nyelonong mau keluar. Karena kepergok dan gak mau dilaporin ke guru lain, Bu Shizuka ngajakin dua murid itu buat makan ramen malam-malam. Ternyata Bu Shizuka mau mabok-mabokan dulu malam itu. Setelahnya, Hachiman dan Yukino pun berjalan bareng ke hotel berduaan. Sepanjang perjalanan, Yukino kayak gelisah karena cuma berduaan sama Hachiman. Pas mau masuk hotel, dia makin gelisah. Akhirnya dia bilang bakalan rempong kalau mereka ketahuan keluyuran bareng di malam hari. Hachiman pun membiarkan cewek itu masuk hotel dulu biar nggak kelihatan bareng sama dia. Hachiman bermimpi tentang adiknya yang minta dibelikan banyak oleh-oleh. Dia bangun dan melihat teman-temannya masih pada tidur. Nggak taunya ada murid gembrot yang harusnya ada di kelas lain. Besoknya, mereka main ke rumah hantu. Hayato, Yumiko, Tobe, dan Ebina jalan bareng di dalam rumah hantu. Yumiko dan Tobe nemplok ke Hayato, sementara Ebina santuy aja tuh di belakang. Dia bikin suara ketawa menakutkan dan bikin panik banyak orang. Di depan mereka ada Hachiman, Yui, Saika, dan Kawasaki. Pas dengar suara ketawa Ebina, Kawasaki sempat merinding. Sementara itu, Saika malah kagum sama dekorasi rumah hantu. Dan mendadak ada hantu gadungan nongol di sana. Yui pun refleks lompat dan bikin kepalanya membentur Hachiman. Sementara Kawasaki malah minggat duluan dan pergi keluar. Hachiman dan yang lainnya pun keluar. Tak lama kemudian, mereka melihat rombongan Hayato dan pas dipandang-pandang, kayaknya Hayato sengaja nih bikin situasi antara Ebina dan Tobe malah nggak menguntungkan. Setelahnya, Hachiman dan Yui nemuin Yukino yang ada di dekat sana. Yukino menyarankan mereka pergi ke sebuah tempat oke di Kyoto, yaitu kawasan hutan bambu besok siang. Malamnya, saat Hachiman pergi ke Indomaret, dia ketemu sama Yumiko. Di sana, Yumiko bilang kalau Hachiman harusnya nggak usah ikut campur urusan geng mereka. Hachiman pura-pura bego dan nggak tahu apa-apa, namun Yumiko sudah mengetahui gelagat mereka. Akhirnya Hachiman ngaku dan bilang ada orang yang meminta klub relawan melakukan hal itu. Yumiko kemudian berkata kalau Ebina nggak mau pacaran. Dia udah dideketin banyak cowok, tetapi nggak ada satupun yang diterima. Ebina emang nggak mau pacaran dulu. Apalagi kalau harus pacaran dengan Tobe, maka geng mereka bisa amburadul. Yumiko memperingatkan tentang resiko kalau Tobe ditolak sama Ebina. Namun Hachiman bilang kalau katanya Hayato bakal ngurusin semua itu. Mendengarnya, Yumiko pun merasa lega. Besoknya, Yui, Hachiman, dan Yukino pergi ke sekitar hutan bambu. Siang hari tempat itu kelihatan sangat hijau dan juga indah. Yui melihat ada lentera-lentera yang dipasang di sekitar jalan. Dia merasa kalau malam hari di sana pasti sangat romantis. Akhirnya mereka setuju kalau tempat itu sangat cocok buat nembak Ebina. Sorenya, Hachiman nemuin Tobe dan bilang dia harus nembak Ebina nanti malam di hutan bambu. Tobe langsung grogi dan bingung harus gimana. Teman-teman cowoknya menyemangati Tobe kecuali Hayato. Dia malah minta Tobe siap-siap kalau ditolak. Habis itu, Hachiman ngajak Hayato ngobrol berduaan. Hachiman penasaran kenapa Hayato selalu nggak kooperatif sejak kemarin. Hayato pun curhat kalau dia yakin Tobe bakal ditolak. Dia sudah meminta Tobe buat bersabar dan nggak ngedeketin Ebina sejak dulu, tapi Tobe tetap ngeyel. Hayato cuma pingin Tobe nggak terlalu berharap.
Dia sendiri yakin kalau Tobe bakal ditolak dan kalau ditolak, geng mereka bakalan hancur. Habis itu, Hayato pun pergi meninggalkan Hachiman sendirian. Malam pun tiba. Tobe udah siap-siap di lokasi hutan bambu bersama teman-temannya. Dia curhat ke Hachiman kalau jantungnya kerasa mau copot. Hachiman kemudian tanya apa yang bakal Tobe lakukan kalau misal ditolak. Tobe bilang kalau dia bakalan terus mengejar cewek itu. Setelahnya, Hachiman balik ke posisi dan nemuin Yui serta Yukino. Mereka bertiga yakin kalau Tobe pasti ditolak. Namun Hachiman berkata bahwa dia memiliki rencananya sendiri. Rencana agar geng Hayato nggak retak setelah acara penembakan itu. Yukino pun menyerahkan hal itu kepada Hachiman. Tak lama setelahnya, Ebina pun muncul. Dia berhenti di hadapan Tobe yang sangat gugup dan belum berani mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Hachiman bersiap menjalankan rencananya. Saat Tobe ingin mengatakan perasaannya, Hachiman maju ke sebelah Tobe. Nggak basa-basi, dia bilang kalau selama ini udah naksir Ebina dan pingin mereka pacaran. 俺さずっと前から好きでした。俺と付き合ってください。 Semua orang terkejut melihat aksi itu, namun Ebina malah terlihat lega. Dia pun menolak Hachiman dan bilang saat itu dia nggak ingin pacaran dengan siapapun. Ebina juga bilang siapa aja yang nembak dia pasti bakal dia tolak. Habis itu, Ebina pergi dari sana. Tobe syok dan akhirnya tahu kalau Ebina emang belum mau pacaran dengan siapapun dan dia pun meninggalkan tempat itu. Hayato berjalan mendekati Hachiman dan meminta maaf karena sudah merepotkannya. Hachiman gak mau dengar apa-apa soal itu. Hayato pun pergi meninggalkan Hachiman. Setelahnya, Yukino menemui Hachiman. Meski cara itu efektif, namun Yukino membenci cara tersebut, dia pun pergi meninggalkan Hachiman. Yui giliran menemuinya, dia juga tidak menyukai tindakan Hachiman dan memintanya jangan melakukannya lagi. Hachiman bilang kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan mereka semua. Namun dia terkejut saat melihat Yui hampir menangis. Yui kemudian meminta Hachiman untuk mempedulikan perasaan orang lain sebelum melakukan hal seperti itu. Besoknya, Hachiman ketemu dengan Ebina berdua-duaan. Gadis itu berterima kasih karena sudah diselamatkan tadi malam. Hachiman cuma diam mendengarnya. Ebina bilang kalau dia pacaran dengan Tobe pasti gengnya bakal hancur. Dia bilang kalau pacaran dengan Hachiman kayaknya oke juga. Hachiman malah sebel sama gombalan cewek itu. Saat tamasya berakhir, Komachi tahu kalau abangnya lagi ada masalah sama Yukino dan Yui. Namun Hachiman bilang gak ada masalah sama sekali. Meski begitu, Komachi tahu benar kalau emang ada masalah. Hachiman gak mau berdebat dengan adiknya dan langsung berangkat sekolah. Di kelas, dia sendirian kayak biasanya. Geng Hayato sudah kayak sebelumnya dan seolah gak terjadi apa-apa. Saiko nongol dan menyapa Hachiman, namun Hachiman cuma menjawabnya asal-asalan. Saat sekolah kelar, Hachiman pergi ke ruang klub. Suasana menjadi canggung karena Yukino masih terang-terangan gak suka cara Hachiman menyelesaikan masalah. Mereka pun diam-diaman dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya, Bos Shizuka nongol dan membawa dua cewek. Mereka adalah Shiro Meguri dan Iroha. Ternyata Iroha lagi kena masalah. Dia didaftarkan jadi kandidat ketua OSIS karena dia populer, maka dia dapat dukungan dari banyak orang. Namun ternyata Iroha nggak mau jadi ketua OSIS. Apesnya, yang jadi kandidat cuma dia aja. Karena itu, dia jadi bingung gimana caranya lolos dari masalah itu. Hachiman punya ide untuk menggunakan mosi penolakan dari para murid. Namun, ide itu ditolak Yukino karena bakal membuat Iroha tampak buruk di mata anak-anak. Setelahnya, Hachiman tanya apakah sudah dilakukan pidato kampanye atau belum. Ternyata belum. Nah, Hachiman menyarankan pada perwakilan Iroha yang melakukan pidato kampanye. Dibuat aja pidatonya jelek banget, setelah itu dilakukan mosi penolakan. Dengan begitu, Iroha nggak bakal tampak buruk tetapi ditolak karena pidato perwakilannya yang jelek. Meski cara itu efektif, namun Yukino tak menyetujuinya. Dia lebih memilih mencari calon kandidat yang lebih kompeten dan berpetualang untuk menang. Tapi Hachiman bilang kalau emang ada, orang itu pasti udah daftar. Meski begitu, Yukino memutuskan untuk menggunakan cara itu. Mereka akan mencari kandidat yang cocok sebagai ketua OSIS dan akan memenangkan kampanye. Karena berdebat dengan Yukino, Hachiman pun minggat dari sana. Malamnya, saat keluyuran di sekitar restoran, Hachiman ketemu sama Haruno. Meski malas ketemu cewek itu, Hachiman tetap aja nyamperin.
Kakaknya Yukino itu langsung mengajak Hachiman makan bareng. Sambil makan, Hachiman nyeritain mengenai ketua OSIS. Haruno merasa kalau adiknya pasti cocok kalau jadi ketua OSIS. Namun Hachiman bilang Yukino nggak daftar jadi ketua OSIS. Dia pun curhat soal perdebatan antara dirinya dengan Yukino. Mereka selalu nggak sejalan soal mengatasi masalah dari dulu. Pas mereka lagi ngobrol, mendadak ada dua cewek nyamperin mereka. Salah satunya adalah Orimoto Kaori, teman SMP-nya Hachiman. Mereka pun saling menyapa. Haruno kaget juga ternyata Hariman punya teman semasa SMP. Namun Hachiman bilang kalau mereka nggak deket-deket amat. Kaori pun tanya hubungan Haruno sama Hachiman. Pas ditanya begitu, Haruno bingung sendiri. Mereka bukan teman atau semacamnya. Asal aja dia pun bilang kalau mereka pacaran. Hachiman langsung menyangkalnya dan bilang kalau Haruno adalah kakak kelas yang udah lulus. Kaori kemudian bilang kalau pas SMP, Hachiman pernah nembak dia. Hachiman malu sendiri kalau mengenang masa-masa itu. Kaori bilang mereka nggak pernah bicara, mendadak Hachiman nembak. Dia pun kaget dan bingung juga pas ditembak sama Hachiman. Karena nggak mau mengingat masa-masa itu, Hachiman cuek aja dan nggak mau bilang apa-apa. Kaori kemudian kalau Hachiman satu sekolah sama Hayato. Dia pun minta dikenalin sama cowok keren itu. Hachiman ogah, tetapi Haruno malah beraksi. Dia nelpon Hayato dan minta datang ke restoran itu. Akhirnya, Kaori dan temannya pun nimbrung bareng mereka dan ngobrol sama Hayato sampai puas. Pas sudah malam, Kaori dan temannya cabut. Nggak lama kemudian, Haruno juga pamitan cabut. Tinggal Hayato dan Hachiman yang ada di sana. Hayato bilang kalau Haruno pasti naksir sama Hachiman. Tapi Hachiman bilang nggak mungkin, soalnya Haruno cuma ngerjain dia terus-menerus dari dulu. Besoknya, Hachiman ogah datang ke klub relawan. Tapi, dia ditemuin Yui dan diminta gabung. Yui bilang Yukino udah bikin rencana dan mereka tinggal dengerin aja. Karena cuma diminta dengerin, Hachiman pun mau-mau aja datang. Pas dia datang, Yukino lagi menjelaskan ke Iroha mengenai rencananya. Dia sudah menyiapkan pidato untuk kampanye dua kandidat. Pokoknya bakal disetting biar pidato Iroha lebih buruk dan dia nggak akan terpilih. Hachiman nggak tahan pengen komen, kalau hal begituan dilakuin itu cuma nyelesain masalah Iroha aja. Efeknya, OSIS bakal dipimpin sama ketua gadungan. Dia tetap merasa kalau menggunakan mosi penolakan jauh lebih oke daripada melakukan hal semacam itu. Karena malas berdebat, Hachiman langsung minggat dari sana. Besoknya Hachiman ditemui Hayato. Dia bertanya besok Sabtu mau berangkat jam berapa? Hachiman bingung sendiri sama pertanyaan itu. Ternyata Kaori ngajakin jalan-jalan bareng. Hachiman bilang dia nggak diajak, jadi ngapain harus ikut. Nggak taunya Hayato memohon agar Hachiman ikut, dia bahkan sampai membungkuk untuk memintanya. Namun karena nggak diajak dan nggak ada ketertarikan sama sekali, Hachiman menolak ikut acara itu. Pas di rumah, Hachiman lagi asik pas rank Mobile Legend. Adiknya nongol dan ngasih teleponnya. Ternyata Haruno udah nelpon Komachi karena pingin ngobrol sama Hachiman. Setelah basa-basi soal hubungan Hachiman sama Yukino, Haruno bilang kalau Hachiman harus ikut jalan-jalan besok Sabtu. Lah, Hachiman malah bingung sendiri, kok Haruno tahu soal itu? Haruno ternyata dicurhati Hayato soal itu. Menurut Haruno, nggak biasanya Hayato memohon sampai membungkuk kayak gitu. Artinya dia pasti beneran pengen Hachiman ikutan. Karena diancam, Hachiman nggak punya pilihan lain. Di hari jalan-jalan, dia nemuin Hayato yang udah nungguin di kawasan pusat perbelanjaan. Gak lama kemudian, Kaori sama temennya datang. Keduanya nggak meduliin Hachiman, kemudian mulai jalan-jalan bareng. Mereka mulai dengan nonton film. Hachiman males banget ikut nonton film, tetapi terpaksa ikutan. Di sela-sela nonton, Kaori ngeledekin Hachiman, soalnya pas SMP, Hachiman paling introvert dan gak mungkin nonton bareng di bioskop. Hachiman udah masa bodoh amat sama ocehan cewek itu. Pas kelar nonton, Kaori dan temennya ngeledekin Hachiman terus. Katanya, Hachiman heboh sendiri pas ada adegan dar-der-dor, sementara Hayato malah tetap kalem. Hachiman gak mau banyak komen dan tetap kalem aja. Mereka habis itu pergi ke area baju-baju. Kedua cewek nemplok ke Hayato, sementara Hachiman menjauh di dekat pintu masuk toko. Ternyata di sana ada Ebina dan Yumiko. Waktu itu Yumiko lagi nyoba sebuah sepatu. Pas lihat Hachiman, dua cewek itu shock banget. Mereka juga melihat Hayato yang lagi sama cewek-cewek. Yumiko mau nyamperin, tapi dia kepleset dan nyungsep.
Sekilas, Hachiman melihat CD pink yang dipakai Yumiko kemudian cabut pergi. Dia nyamperin Hayato dan ngajak pergi dari sana. Habis itu, mereka malah ketemu Tobe sama Iroha. Tobe salting sendiri karena ketahuan lagi sama Iroha. おべどうした？聞いてくれよ。イロハスが新しいジャージ欲しい。 Waktu itu, Iroha langsung nyamperin Hachiman dan penasaran kok bisa dia jalan sama dua cewek. Tapi Hachiman bilang kalau dia cuma kepaksa diajak jalan-jalan. Habis itu, Tobe dan Iroha cabut duluan. Pas mulai sore, rombongan Hachiman pergi ke kafe buat makan. Pas sudah makan, mereka ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Sekilas, Hachiman melihat Haruno yang ngawasin mereka dari meja seberang. Saat itulah Hayato beraksi. Dia terang-terangan bilang gak suka sama Kaori dan temannya. Lebih tepatnya, dia gak suka cara mereka berdua memandang rendah Hachiman. Gak lama kemudian, Yukino dan Yui datang ke sana. Ternyata Hayato udah mengundang mereka. Hayato bilang kalau Hachiman deket sama cewek-cewek cakep yang jauh lebih oke ketimbang Kaori dan temennya itu. Karena malu, Kaori ngajak temennya minggat. Yukino dan Yui gak paham apa yang terjadi. Mereka ke sana karena ingin membahas mengenai ketua OSIS. Ternyata, Yukino ingin mencalonkan Hayato sebagai ketua OSIS. Habis itu, Haruno nongol. Dia menyayangkan Yukino yang gak mau jadi ketua OSIS, malah nyuruh orang lain. Dia nyindir adiknya mirip dengan ibu mereka. Mereka selalu membiarkan tangan orang lain kotor demi mereka. Ngamuk dengan kakaknya, Yukino pun langsung minggat. Yui pun segera mengikutinya. Sementara itu, Hachiman merasa ucapan Haruno agak kelewatan. Namun, Haruno bodoh amat dan langsung minggat. Tinggallah Hachiman dan Hayato berdua. Hayato bilang dia melakukan semua itu demi Hachiman. Karena sudah membuat hubungan Hachiman dan Yukino renggang akibat kejadian pas tamasya, Hayato pengen membantu Hachiman mengurusi cewek-cewek nyebelin itu. Namun, Hachiman bilang yang dilakukan Hayato terlalu keterlaluan. Hayato mengakuinya dan bilang dia nggak akan melakukan kayak gitu lagi. Namun dia bilang bahwa caranya itu pasti cara yang akan dilakukan Hachiman jika ada kesempatan. Besoknya, Hachiman diajak ketemuan sama Bu Shizuka. Dia dikasih tahu kalau Yukino mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Hachiman syok dan buru-buru nyamperin Yukino di ruang klub. Pas dia membahas mengenai pencalonan ketua OSIS, Yui juga terkejut. Ternyata, Yukino belum ngasih tahu siapapun. 自分が立候補するつもりなのか。Hachiman mengira dia melakukannya karena terprovokasi sama kakaknya. Namun Yukino bilang dia emang ingin maju. Hachiman menawarkan mosi penolakan lagi, tetapi Yukino nggak mau dengar. Hachiman pun minggat karena Yukino nggak bisa dibilangin. Pas pulang sekolah, Yui nyusul Hachiman. Dia sudah memutuskan buat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS juga. Menurutnya, jika Yukino terpilih jadi ketua OSIS, maka klub relawan pasti bubar. Beda cerita dengan dirinya, jika dia menang, dia bisa melakukan setengah-setengah. Yui sangat menyukai klub relawan, sehingga nggak mau klub itu bubar. Hachiman minta Yui nggak usah melakukan hal serepot itu. Namun Yui udah nggak tahan menyerahkan apa-apa kepada Hachiman aja. Kini, dia ingin berjuang juga dalam masalah itu. Dia berjanji akan mengalahkan Yukino. Malamnya Hachiman curhat sama adeknya soal masalah di klub. Komachi bilang kalau dia nggak mau klub sampai bubar. Dia pun membuat permintaan ke kakaknya untuk melakukan sesuatu biar klub nggak bubar. Besoknya pas di kelas, Hachiman menemui Yui yang mulai sibuk mempersiapkan diri buat kampanye. Pas jam istirahat, Hachiman pergi ke perpustakaan. Di sana dia ketemu sama Zai Mokuza. Dia pun curhat mengenai masalahnya. Mereka nongkrong di kafe sambil ngobrol. Habis itu, Komachi datang bareng Saika dan Kawasaki. Karena kakaknya bekerja sendiri, dia menawarkan bantuan meski nggak tahu ada efeknya apa enggak. Habis itu, Hachiman mikir gimana caranya biar Yui dan Yukino nggak menang di pemilihan ketua OSIS. Namun, mencari kandidat lain buat memenangkan pemilu juga bukan solusi. Habis itu, Komachi dengan polosnya tanya kenapa mereka rela maju jadi ketua OSIS. Hachiman menjawab karena ada permintaan dari Iroha. Komachi bilang, kenapa nggak Iroha aja yang jadi ketua OSIS? Habis itu, Hachiman punya ide, dia pun minta Kawasaki buat bikin daftar nama siapa anak yang cocok jadi ketua OSIS. Setelah kekumpul datanya, Hachiman menjelaskan rencana berbahayanya. Di situs kampanye ketua OSIS, Hachiman dan Zai Mokuza bikin postingan untuk mendukung masing-masing nama yang diajukan. Nama yang paling populer adalah Hayato.
dia mendapat banyak banget dukungan dari murid-murid. Habis itu, Hachiman dan Zaimokuza teleponan. Mereka siap melakukan hal berbahaya, namun Zaimokuza meyakinkan bahwa tindakan mereka nggak akan diketahui. Keduanya pun tancap gas melancarkan aksi. Besoknya, Hachiman nemuin Iroha. Dia ngajak cewek itu berduaan sambil menyalin dokumen. Sambil nyalin dokumen itu, Hachiman tanya apa pendapat Iroha tentang Hayato. Iroha malah salting sendiri. Karena grogi, dia malah nuduh Hachiman mau PDKT sama dia. Jelas aja Hachiman menyangkal pemikiran ngawur itu. Hachiman pun membahas mengenai pencalonan Iroha menjadi ketua OSIS. Menurutnya, orang-orang yang mengajukan Iroha sebagai kandidat pasti hanya iseng. Mereka pingin melihat Iroha kesusahan dan gagal lalu ngetawain diam-diam. Karenanya, jika Iroha nggak lolos jadi ketua OSIS, pasti oknum yang mendaftarkan Iroha malah puas. Makanya, Hachiman menyarankan agar Iroha lanjut terus aja dan buktikan kalau dia bisa jadi ketua OSIS. Iroha syok mendengar saran itu, dia nggak mungkin menjadi ketua OSIS karena masih kelas 1. Selain itu, dia juga udah bergabung ke sebuah klub. Namun Hachiman menyemangatinya. Karena dia masih kelas 1, makanya pasti bakal dimaklumin kalau dia bikin kesalahan. Selain itu, kalau lagi capek di OSIS, dia bisa pergi ke klub lain untuk refreshing, begitu juga sebaliknya. Ditambah, Iroha bisa lebih dekat sama Hayato kalau jadi ketua OSIS dan bisa pulang bareng setiap hari. Iroha langsung tertarik dan menerima saran itu. Namun dia masih minder karena nggak yakin bisa menang. Saat itulah Hachiman bilang bahwa yang lagi mereka salin adalah daftar nama dari murid-murid yang mendukungnya. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada dukungan terhadap kandidat manapun. Iroha kaget mengetahui ada banyak sekali murid yang percaya dia bisa menjadi ketua OSIS. Dia pun pede dan ingin lanjut menjadi ketua OSIS. Habis itu, Hachiman menuju ruangan klub relawan. Di sana udah ada Yukino dan Yui. Dia pun berkata bahwa keduanya nggak usah maju lagi jadi ketua OSIS. Namun Yukino ngeyel dan pingin maju. Yui juga nggak mau kalah. Hachiman bilang dia punya rencana, namun Yukino menolaknya karena mengira dia akan pakai mosi penolakan. Hachiman pun menunjukkan jumlah dukungan yang didapat Iroha dari situs pemilu SMA. Kedua cewek syok saat mengetahui ada sepertiga murid SMA yang mendukung Iroha. Hachiman juga ngasih tahu kalau Iroha udah mau maju jadi ketua OSIS. Meski begitu, dalam hati, Hachiman berkata bahwa data dukungan itu udah dimanipulasi sama Zaimokuza. Formulir dukungan untuk kandidat lain diubah namanya menjadi Iroha secara sembunyi-sembunyi. Semua itu biar Iroha pede dan merasa punya banyak dukungan. Yukino pun terkejut Hachiman memiliki rencana seperti itu. Setelahnya, dia cabut ingin menemui Bu Guru. Dia pun memutuskan mundur dari pencalonan. Saat hanya berduaan dengan Yui, mendadak Yui mendekati Hachiman. Dia berterima kasih karena Hachiman udah berjuang keras sendirian. Cewek itu bahkan membantu merapikan rambut Hachiman yang berantakan sebagai ucapan terima kasih. Hachiman malah merasa nggak nyaman dan minta Yui udahan ngerapiin rambutnya. Beberapa waktu kemudian, Iroha udah resmi menjadi ketua OSIS. Hachiman menemuinya dan meminta cewek itu bekerja keras. Tahun depan, Komachi bakal masuk sekolah itu dan dia ingin Iroha berjuang keras menjadikan sekolah lebih baik. Iroha malah grogi dan iseng nuduh Hachiman mencoba PDKT sama dia lagi. Setelah itu, Hachiman membantu Shiro Meguri, cewek ketua OSIS sebelumnya, mengemasi barang-barangnya. Hari-hari berikutnya, anak-anak klub relawan sudah kembali seperti biasa. Namun, mereka bertiga tahu bahwa ada kecanggungan luar biasa di balik sikap kalem mereka semua. USB な。なんでそんなアメリカンなところから電気もら Di kelas, Hachiman memperhatikan geng Hayato terus-menerus. Dia penasaran kenapa mereka bisa begitu kompak dan ceria. Mendadak, Yui nongol dan bilang kalau Hachiman melototin geng Hayato terus. Hachiman membantahnya dan bilang kebetulan aja menoleh ke arah sana. Habis itu, Yui mengajak Hachiman buat jalan bareng ke klub. Hachiman sih oke-oke aja. Yui mengambil tasnya sementara Hachiman ngacir pergi duluan. Yui bergegas menyusulnya dan ngambek karena ditinggalkan. なんで先行っちゃうし。 Mereka pun sampai ke klub relawan dan pura-pura akrab satu sama lain. Mendadak, Iroha datang ke sana. Dia kelihatan panik dan bilang ada tugas pertama untuk pengurus OSIS baru. Tugasnya adalah membuat acara Natal untuk anak-anak atau orang tua. Dan mereka harus bekerja sama dengan OSIS dari SMA Kaihin. Iroha merasa hal itu bakal susah dan gak mungkin mudah menyatukan dua anggota OSIS antar SMA.
Yukino dan Yui pun setuju atas hal itu. Mereka menyarankan untuk menolak tugas itu. Iroha pun awalnya pingin begitu, namun Bu Shizuka udah ngotot melakukannya. Akhirnya, Iroha minta bantuan sama klub relawan untuk mengatur kerja sama kedua OSIS. Yukino dan Yui setuju untuk membantu karena akhir-akhir ini memang jarang ada permintaan. Namun Hachiman menolak. Alasannya adalah karena itu urusan OSIS dan gak mungkin klub lain ikut campur. Dia bilang, sebagai ketua OSIS yang baru, Iroha harus mengatasinya sendiri. Iroha bangkit dan perlahan-lahan mendesak sampai ke arah pintu. Pas mau keluar, Iroha bilang kalau dia jadi ketua OSIS karena dorongan dari Hachiman. Lah, iya juga ya. Hachiman pun ngajakin cewek itu keluar. Di koridor sekolah, Hachiman bilang harusnya Iroha minta tolong langsung ke dia aja dan bukannya ke klub. Dia merasa bertanggung jawab karena udah bikin cewek itu jadi ketua OSIS. Iroha pun setuju tapi curiga karena mengira Hachiman mau PDKT sama dia. Hachiman udah bodo amat sama hal-hal begituan. Dia pun bertanya kenapa Iroha nggak minta tolong ke Hayato. Kalau dia minta tolong Hayato, pasti Iroha bisa berdua-duaan sama cowok tampan itu. Iroha pingin aja sih minta bantuan Hayato kalau tugasnya simple, tapi kalau ribet, maka Iroha nggak bisa pura-pura imut sepanjang waktu. Malahan dia takut dianggap beban sama Hayato. Mendengar alasan itu, Hachiman nggak mau tahu lebih lanjut. Setelahnya, dia pun mulai membantu Iroha secara diam-diam. Sore harinya, Hachiman ketemuan sama Iroha di depan Indomaret. Hachiman refleks pengen bantuin Iroha membawa belanjaan, tapi Iroha malah nuduh Hachiman cari-cari kesempatan. Hachiman ngambek dan langsung ngambil tuh bawaan. Habis itu, mereka pergi ke pertemuan dengan anggota OSIS Kaihin. Nggak taunya, di sana ada juga Kaori yang diminta temennya buat bantuin geng OSIS Kaihin. Iroha pun penasaran dengan teman masa SMP Hachiman itu, tapi Hachiman nggak mau banyak ngomong. Setelahnya, mereka ketemu sama Tamanawa, ketua OSIS dari SMA Kaihin. Rapat pun dimulai. Tamanawa adalah tipikal anak jaksel yang kalau ngomong sok-sokan pakai bahasa Inggris biar kelihatan keren. Gak hanya dia, tapi beberapa anggota OSIS Kaihin juga ketularan pakai bahasa jaksel kayak ketua mereka. Sepanjang rapat, Hachiman gak tahu apa yang mereka bahas karena pakai bahasa sok pinter. Akhirnya, rapat itu kelar tanpa ada keputusan apa-apa sama sekali. Hari-hari berikutnya, Iroha menjadi dekat sama Hachiman. Mereka selalu ketemuan di depan Indomaret dan jalan bareng ke pertemuan dengan geng OSIS Kaihin. Karena udah rapat berkali-kali tetapi nggak ada kemajuan, Hachiman langsung beraksi. Dia sok-sokan pakai bahasa jaksel buat nimpalin Tamawan. さっきの提案へのカウンターとして2校のより密接な関係を築いて連携。これはフラッシュアイデアなんだがと思うんだがどうだろう。 Di sampingnya, Iroha kagum sama Hachiman yang bisa bahasa begituan. Gak taunya, ternyata Hachiman sendiri cuma asal nyisipin bahasa Inggris sok pinter tanpa tahu artinya. Ternyata Tamanawa malah setuju dengan pendapat Hachiman. Dia ingin mengajak anak-anak SD terdekat buat berpartisipasi dengan persiapan acara Natal tersebut. Beberapa waktu kemudian, habis rapat, Hachiman ditemuin Kaori. Cewek itu kepo siapa pacar Hachiman saat ini. Tapi Hachiman bilang dia nggak suka pacar dan nggak punya pacar. Kaori nggak percaya dan menganggap salah satu dari cewek yang nyusulin ke resto beberapa waktu lalu adalah ceweknya. Tapi Hachiman membantah dan bilang mereka cuma teman klub sekolah. Kaori langsung penasaran klub apa yang diikuti Hachiman. Meski malas, Hachiman menjelaskan mengenai klub relawan. Kaori pun bingung dengan klub itu karena belum pernah dengar ada klub begituan selama ini. Hachiman mulai sibuk beberapa hari terakhir. Selain membantu Komachi yang akan menempuh ujian akhir, dia juga harus membantu Iroha. Suatu siang, Yui ngajakin Hachiman berangkat bareng ke klub relawan. Hachiman ngacir duluan, sementara Yui ngambil tas. Cewek itu buru-buru nyusul Hachiman dan ngambek karena ditinggal. Sambil jalan ke ruangan klub, Hachiman bilang kalau dia bakal lebih sering pulang duluan dari kegiatan klub. Alasannya adalah karena dia harus membantu Iroha sebagai ketua OSIS. Di ruang klub relawan, mereka bertiga cuma diem-dieman. Akhirnya, Hachiman buka suara kalau dia harus pulang lebih awal. Alasannya, dia mau membantu adeknya yang lagi persiapan ujian akhir. Yukino sebenarnya ngerti kalau ada alasan lain, tetapi dia memutuskan untuk nggak bilang apa-apa.
Habis itu, Hachiman balik duluan. Dia datang ke ruangan OSIS mencari Iroha, tapi ternyata Iroha nggak ada di sana. Mungkin Iroha ada di klub olahraga. Karena itu, dia pergi ke klub olahraga. Di sana ada Hayato yang lagi latihan. Hachiman tanya di mana Iroha, dan Hayato bilang kayaknya lagi belanja. Dia juga berkata kalau Iroha tampak sangat sibuk dan kesusahan. つうか分かってんならお前が助けてやれよ Hachiman langsung tanya, kok Hayato nggak bantuin dia meski tahu Iroha kerepotan? Hayato santai aja, jawab kalau yang dimintain buat bantu dia itu adalah Hachiman. Habis itu, Hachiman pergi ke Indomaret terdekat. Di parkiran, dia ketemu Iroha yang baru aja kelar belanja perlengkapan buat acara Natal. Hachiman bantuin bawa perlengkapan dan balik ke ruangan OSIS. Di sana, udah ada anak-anak SD yang membantu mendekor ruangan. Salah satu dari mereka adalah Surumi, cewek cilik penyendiri yang dulu dibantu Hachiman saat kemah. Habis itu, Hachiman dan orang-orang di sana langsung rapat dan super alot. Banyak hal yang belum siap padahal acara Natal udah nggak lama lagi. Hal itu bikin Hachiman pusing sendiri. Bahkan, tema untuk acara Natal aja masih diperdebatkan. Malamnya, Hachiman balik dengan keadaan super lelah. Di depan Indomaret, dia ketemu sama Saika. Mereka pun mampir ke warung dan makan bareng. Saika bilang kalau Hachiman itu keren karena bisa membantu orang-orang dan gak pernah ngeluh. Namun Hachiman gak merasa begitu. Ia membantu Iroha karena dialah yang bikin cewek itu jadi ketua OSIS. Dia juga sering mengeluh dan menyimpan dendam ke orang-orang. Saika pun menawarkan diri buat jadi teman curhat kalau Hachiman perlu pelampiasan masalahnya. Besoknya, hujan mengguyur sepanjang hari. Hachiman pulang sekolah sendirian sambil pakai payung. Di jalan, dia ketemu sama Iroha dan mereka pun jalan bareng. Hari itu, Iroha nggak terlalu sibuk karena nggak akan ada rapat. Dia pun kasihan sama Hachiman karena nggak bisa lanjut PDKT sama dia. Hachiman asal aja ngejawab kalau PDKT sama Iroha itu nggak gampang. Mendadak mereka berpapasan dengan Kaori. Hachiman pun sedikit canggung saat berpapasan dengan cewek itu. Di sisi lain, Kaori juga kaget karena Hachiman berdua-duaan sama cewek cakep dan kelihatan sangat akrab. Kaori pun memperkenalkan diri kalau dia adalah teman SMP-nya Hachiman. Namun, dia nggak berani bilang dulu Hachiman udah nembak dia. Habis itu, mereka pun berpisah. Besoknya, Hachiman ikut rapat OSIS lagi. Acara tinggal seminggu lagi dan semuanya harus segera kelar. Iroha nongol dan tanya progres mereka. Hachiman justru yang kayak ketua OSIS dan nyuruh ini itu. Dalam hati, dia sebel juga karena harusnya cuma membantu, malah harus jadi yang menyuruh-nyuruh. やり方はひどくまずい俺が仕事の指示を出してしまって Hachiman pun nemuin ketua OSIS dari SMA Kaihin yaitu Tamanawa. Dia memberikan opsi tema yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dia bilang kalau di rapat selanjutnya mereka nggak memutuskan sesuatu, maka semuanya bakal bubar. Hachiman sebel dan pergi. Pas mau minggat, dia melihat Surumi yang lagi duduk sendirian dan bikin origami. Dia pun nemenin cewek itu. Awalnya Surumi nyuekin Hachiman. Pas Hachiman mau pergi, barulah Surumi mau bicara. Akhirnya, Hachiman nemenin tuh bocil sambil bikin origami. Iroha nongol dan pinjem cutter. Dia berbisik ke Hachiman dan penasaran, jangan-jangan Hachiman suka cewek yang lebih muda. 先輩ってもしかして年下好きですか？ Hachiman menjawab seenggaknya dia nggak membenci yang lebih muda. Iroha salah paham dan mengira Hachiman terang-terangan pingin PDKT sama dia. Hachiman sebel dan bilang kalau tadi dia nggak bilang suka yang lebih muda juga. Dia langsung nyuruh tuh cewek buat segera minggat. Malamnya, Hachiman baru aja belanja di Indomaret, dia ketemu sama Yukino. Di parkiran, mereka pun ngobrol. Yukino membahas Hachiman yang membantu Iroha. Hachiman pun minta maaf karena menerima permintaan itu sendirian. Yukino nggak peduli soal itu, lagian dia yakin kalau Hachiman bisa menyelesaikan masalah sendirian kayak biasanya. Hachiman pun bilang kalau Yukino juga bisa menyelesaikan masalah sendiri. Namun Yukino membantahnya dan bilang dia hanya merasa bisa membatasi segalanya. Setelahnya, Yukino meminta Hachiman jangan menahan dirinya lagi. Dia pun pergi sambil bilang kalau Hachiman nggak perlu repot-repot menyempatkan datang ke klub relawan lagi. Hachiman duduk di bangku sambil mengingat kata-kata Yukino untuk tidak memaksakan diri ke klub. Pada saat itu, Shizuka menawarinya tumpangan ke rumahnya. Dalam perjalanan Hachiman memperhatikan mobil itu dan kepo kepada Shizuka apakah itu miliknya. Shizuka menjawab bahwa itu adalah mobil sewaan. Hachiman hampir tertidur sementara Shizuka mengemudi sambil bersenandung.
Hachiman mengintip pemandangan kisi-kisi jendela. Shizuka melempar kaleng ke Hachiman dan kepo tentang situasinya. Hachiman menjelaskan tentang kurangnya tindakan komite perencanaan acara. Shizuka tampaknya terkesan dengan pengamatan dan pemahaman Hachiman tentang situasinya, tapi menyalahkan bahwa dia tidak dapat memahami perasaan orang lain sebagai kekurangannya. Shizuka menjelaskan bahwa pemikiran dan perasaan sama sekali berbeda. Shizuka kemudian menyarankan Hachiman untuk lebih memikirkan, menghitung jalan keluar dan menghilangkan solusi satu persatu yang akan mengarah pada jawaban yang dicarinya. Shizuka kepo mengapa Hachiman menerima permintaan Iroha secara pribadi, karena apakah klub atau karena Yukino. Shizuka bilang suatu saat Yukino mungkin mengubah dirinya sendiri, atau bertemu seseorang yang akan memahaminya yang dapat menembus hatinya, dan itu juga berlaku untuk Yui. Shizuka berharap orang itu adalah Hachiman. Dia menyelesaikan ceramahnya dengan kata-kata sekarang atau tidak sama sekali. Hachiman begadang sepanjang malam mengikuti saran Shizuka dalam menghitung jawabannya. Dia membuat daftar masalah seperti situasi Surumi, Iroha, acara Natal, dan lain-lain. Hachiman menyadari bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan. Dia juga kepo, tanya apakah dia salah pada saat pemilihan ketua OSIS. Apakah dia melakukannya untuk Komachi atau karena hal lain. Dia pun menyadari bahwa dia membutuhkan alasan atas tindakannya dan menggunakan permintaan Komachi sebagai alasan. Dia akhirnya menyadari jawaban itu di pagi hari. Hachiman mengetuk pintu klub relawan dan masuk. Hal itu mengejutkan Yui dan Yukino karena tidak biasanya baginya untuk mengetuk. Ketika Yukino mengulangi kata-katanya untuk tidak memaksakan diri datang ke klub, dia menjawab bahwa dia punya urusan. Hachiman menjelaskan tentang acara Natal yang mulai amburadul dan Hachiman butuh bantuan mereka. Yukino, Yui dan Hachiman malah ribut sendiri. Yukino dan Yui terlihat saling menolak gagasan. Namun, dua cewek itu terkejut melihat Hachiman. Cowok itu hampir menangis dan kehilangan kata-kata. Hachiman menutup perkataan bahwa dia menginginkan sesuatu yang asli. Yukino meminta maaf karena tidak bisa mengerti maksud Hachiman, lantas lari dari klub sambil membanting pintu. Yui meminta Hachiman untuk mengikuti Yukino bersamanya karena dia tidak pernah melihat Yukino seperti itu. Mereka juga tidak bisa membiarkan keadaan tetap seperti itu. Hachiman pun setuju untuk mengikuti Yukino. Saat mereka membuka pintu, mereka melihat Iroha berdiri di depan ruangan. Ia menjelaskan kepada Hachiman bahwa panitia perencanaan telah mengambil cuti dan datang untuk memberitahu mereka. Tapi Hachiman menepisnya dan terus berjalan. Tapi Iroha meraih blazernya dan memberitahunya bahwa Yukino ada di atas. Anggota klub bergegas menaiki tangga dan menemukan Yukino. Yukino membahas mengenai ucapan Hachiman tentang apa yang dia maksud dengan tulus. Yui menghibur Yukino dengan bilang bahwa dia juga tidak memahaminya, dan mereka harus meluangkan waktu untuk mencari tahu hal itu. Yui akhirnya meneteskan air matanya dengan bilang bahwa dia membenci keadaan yang sekarang. Mereka berdua berpelukan sambil menangis. Setelahnya, Yukino menerima permintaan Hachiman dan Yui berjanji untuk membantunya juga. Besoknya Hachiman dan geng klub relawan sudah menjadi lebih akrab. Pas sudah sore, mereka pergi ke depan Indomaret dan ketemu sama Iroha. Mereka pun pergi untuk meeting dengan OSIS gabungan. Pas kelar rapat, Yui dan Yukino pusing sendiri karena gak ada kemajuan sama sekali pada acara Natal yang akan diselenggarakan. Besoknya, mereka menemui Bu Shizuka buat nyari petunjuk. Menurut Bu Shizuka, mereka belum memahami apa arti Natal yang sesungguhnya. Setelah Bu Shizuka ngasih voucher gratis main ke wahana permainan paling top di kota, besoknya Hachiman dan geng klub relawan Iroha dan ditambah geng Hayato pergi bareng ke wahana permainan. Mereka beramai-ramai keluyuran dan nyobain ini itu. Iroha menggunakan kesempatan itu buat nemplok sama Hayato. Sementara Hachiman terus-terusan bareng sama geng klub relawan. Sepanjang main di sana-sini, Hachiman nggak tahu kenapa Bu Shizuka nyaranin mereka ke sana. Yang mereka lakukan cuma main sampai puas. Suatu ketika, Yui menyeret Hachiman dan Yukino buat foto bareng. Yukino protes karena nggak bilang-bilang mau foto. Yui ngeles kalau dibilangin Yukino pasti nggak bakalan mau. Habis itu, mereka semua naik wahana-wahana ekstrim.
Pas udah sore, mendadak Yukino dan Hachiman kepisah sama rombongan. Mereka pun berduaan ke sana-sini. Setelah antri cukup lama, mereka akhirnya berkesempatan naik kapal dan berlayar di kawasan wahana danau es. Sepanjang perjalanan, Yukino bilang kalau dulu kakaknya selalu menakut-nakutinya di tempat seperti itu. Di depan sana ada air terjun, dan sebelum kapal mereka menuruninya, Yukino meminta agar suatu saat Hachiman menolongnya. Habis dari wahana itu, Yukino mual-mual. Hachiman pun beliin dia minuman. Sambil duduk bareng, Yukino curhat kalau dia selalu iri dengan kakaknya. Dia sebel dan ingin memiliki apa yang kakaknya punya dan dia tidak punya. Habis itu, mereka ketemu lagi sama Yui. Ketiganya pun keluyuran bareng menyusul rombongan lain. Beberapa saat kemudian, acara puncak di wahana itu dimulai. Para pengunjung berkumpul menjadi satu dan pesta kembang api pun dimulai. Saat pesta kembang api meledak dar-der-dor di langit, Yui berbisik ke Hachiman kalau peristiwa itu mengingatkannya akan acara festival kembang api beberapa waktu lalu. Setelahnya, Hachiman melihat ke arah kerumunan depan. Sekilas, dia menyaksikan Hayato yang berduaan dengan Iroha. Waktu itu, Iroha tampak mengatakan sesuatu kepada Hayato. Beberapa saat kemudian, Iroha terlihat menangis dan pergi menjauh. Hachiman bisa melihat Hayato yang berdiri sendiri tanpa menoleh ke arah Iroha yang tampak begitu sedih itu. Hachiman menemui Hayato setelah dia menolak Iroha. Hachiman sebel karena Hayato bikin Iroha sedih. Hayato sendiri juga nggak mau Iroha sedih. Sebenarnya dia menyukai perasaan Iroha kepadanya, tetapi dia sadar kalau sebenarnya perasaan itu bukan untuknya. Habis itu, Hayato malah memuji Hachiman karena dia bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Hachiman naik kereta bareng Yukino, Yui, dan Iroha. Sepanjang perjalanan, Iroha tampak begitu murung. Beberapa saat kemudian, mereka hampir tiba di sebuah stasiun. Yui dan Yukino berpamitan kepada Iroha karena mereka akan turun. Hachiman bilang kalau dia juga akan turun di stasiun itu. Tapi Iroha mengeluh barang bawaannya berat dan meminta Hachiman membantu membawakannya. Hachiman pun akhirnya mau menemani Iroha sampai ke stasiun tempatnya akan turun. Saat mereka sudah berdua, Hachiman membahas mengenai penolakan Hayato. Dia bilang kalau situasinya lagi nggak pas. Iroha bilang kalau dia sangat bersemangat dan terbawa suasana. Habis itu, dia malah menyalahkan Hachiman karena dialah yang membuatnya seperti itu. Hachiman bingung dengan tuduhan cewek itu. Iroha bilang kalau dia berubah gara-gara Hachiman dan dia meminta Hachiman bertanggung jawab. 他のは責任取ってくださいね。 Besoknya, Hachiman ngumpulin OSIS di SMA-nya. Dia dan Yukino sepakat kalau mereka harus mutusin sesuatu di rapat gabungan berikutnya. Mereka nggak bisa cuma kebanyakan rapat tanpa hasil. Setelah selama ini sok ramah, mereka bakal mulai mendebat keputusan OSIS sebelah. Pas rapat gabungan dimulai, Hachiman dan Yukino langsung agresif. Mereka berdebat serius dengan OSIS sekolah lain. なんでまだ形にこだわるんだ。コンセンサスは取れてたし、合同でやる必要ってあるか。もちろん合同でやることで分かったんだろう。そのために策を浪した、言葉を浪した。自分はできると思い上がってたんだよ。 Tapi akhirnya mereka mendapatkan keputusan tegas. Acara Natal bakal dibagi menjadi dua, yaitu konser musik dan teater. Habis itu, Hachiman nemuin Surumi yang lagi bikin origami. Setelah ngobrol singkat, Hachiman nawarin cewek itu buat main di pentas teater. Beberapa waktu kemudian, acara Natal pun dilangsungkan. Baik konser dan teater semuanya berjalan mulus. Para pemirsa sangat terhibur dengan sajian dari OSIS gabungan tersebut. Hari demi hari berlalu dan tahun baru dimulai. Hachiman dan geng klub relawan ditambah Komachi pergi ke kuil untuk berdoa. Saat itulah, Yui bisik-bisik ke Hachiman dan ngajakin dia buat belanja kado ulang tahun buat Yukino besok dan Hachiman pun setuju. Besoknya, mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan. Pas lagi beli kado, mereka ketemu Haruno dan Hayato. Akhirnya mereka pun nongkrong bareng. Ternyata keluarga Haruno dan Hayato udah akrab sejak lama dan lagi mengadakan pertemuan. Karena bosen, akhirnya Haruno dan Hayato keluyuran bareng deh. Haruno nelpon adeknya dan minta datang ke sana. Awalnya Yukino ogah, tetapi pas tahu Hachiman dan Yui ada di sana, Yukino langsung OTW. Dia sampai dan duduk bareng mereka. Mendadak ibunya Haruno dan Yukino datang.
Yukino yang kurang akrab dengan keluarganya langsung merasa malas. Tapi ibunya bilang kalau mereka harus segera pergi ke tempat lain buat merayakan ulang tahun Yukino. Setelah sekolah kembali, di kelasnya Hachiman dan semua teman kelasnya dihadapkan dengan angket pilihan karir di masa depan. Beberapa sudah memutuskan mau masuk kuliah jurusan apa. Rata-rata geng Hayato ingin masuk jurusan bahasa, sementara Hayato nggak mau ngasih tahu dia bakal milih jurusan apa. Habis itu, sekolah geger karena ada gosip Hayato pacaran dengan Yukino. Pas Iroha main ke klub relawan, dia tanya soal gosip itu. Yukino pun bilang kalau itu cuma gosip nggak benar. Beberapa waktu kemudian, Yukino nongol dan bertanya soal gosip itu. Yukino dengan malas bilang kalau dia nggak pacaran sama Hayato. Habis itu, Yumiko mengutarakan niatnya ke sana. Dia khawatir persahabatannya dengan geng Hayato berakhir setelah masa SMA selesai. Karena itu, dia ingin tahu jurusan kuliah yang akan diambil Hayato. Namun, Hayato nggak pernah mau jujur dengan teman-temannya. Yumiko pun minta tolong agar klub relawan mencari tahu jurusan apa yang dipilih Hayato. Sorenya, Hachiman nemuin Hayato di klub olahraga. Dia langsung tanya apa jurusan yang dia pilih. Hayato langsung tahu kalau ada seseorang yang memintanya melakukan hal itu. Karenanya, dia nggak mau ngasih tahu. Dia malah meminta Hachiman menggunakan imajinasinya untuk menebak. Beberapa waktu kemudian, Hachiman tanya ke Haruno apakah dia tahu jurusan yang dipilih Hayato. Namun Haruno juga nggak tahu. Haruno minta diantar ke stasiun sama Hachiman. Sepanjang perjalanan, mereka membahas mengenai Hayato. Haruno bilang kalau Hayato sebenarnya tidak seperti yang dilihat orang-orang. Karena itu, dia mungkin ingin agar seseorang menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Karena itu, dia nggak mau ngasih tahu jurusan apa yang dia pilih. Habis itu, Haruno tanya apakah Hachiman sudah tahu jurusan yang akan diambil Yukino. Hachiman baru ngeh kalau dia belum tanya mengenai itu kepada Yukino. Beberapa hari kemudian, diselenggarakan balapan lari. Hachiman ngebut menyusul Hayato yang selalu jadi juara pertama. Sambil lari, Hachiman mencoba menebak jurusan yang dipilih Hayato. Hachiman tahu kalau Hayato nggak suka dikerubungin cewek. Karena itu, berteman dengan Yumiko pasti bisa membuat cewek-cewek menjaga jarak. Artinya, Hayato sebenarnya nggak terlalu butuh gengnya selain untuk kepentingannya sendiri. Agar dia bisa lepas dari gengnya, maka dia mengambil jurusan yang tidak populer yaitu Sains. Dengan begitu, dia juga nggak akan terlalu dikerubungi cewek-cewek. Hayato mengagumi tebakan-tebakan Hachiman, namun jawabannya salah. Dia pun tancap gas meninggalkan Hachiman, sementara Hachiman malah nyungsep dan disusul semua peserta lain. Saat Hayato merayakan kemenangannya, Hachiman malah jalan pincang ke arah UKS. Di sana, dia ketemu sama Yukino yang pura-pura sakit karena malas ikutan lomba. Cewek itu heran, kok bisa Hachiman bonyok kayak gitu, padahal harusnya ada petugas medis di sana. Hachiman bilang dia nggak ketemu petugas medis sama sekali. Yukino langsung bilang kalau nasib Hachiman sangat jelek. Matanya jelek, sifatnya jelek, dan nasibnya juga jelek. Hachiman bodoh amat dan mencoba nyari obat. Karena kasihan, Yukino minta Hachiman duduk aja. Dia pun nyari obat dan mulai ngobatin luka di lutut Hachiman. Sambil ngobatin, Yukino bertanya apa sudah tahu sesuatu soal Hayato. Hachiman bilang kalau Hayato pasti nggak ngambil Sains. Yukino bilang kalau itu nggak membantu sama sekali. Pas selesai ngobatin, Yukino mendongak ke atas. Dia syok karena wajah Hachiman sangat dekat dengan wajahnya. Keduanya grogi dan deg-degan selama beberapa saat. Habis itu, Hachiman memecah suasana dengan bertanya apa jurusan yang dipilih Yukino. Ternyata Yukino milih jurusan yang sama seperti Hachiman yaitu bahasa. Hachiman izin pergi duluan masuk ke kelas. Di depan pintu, dia kaget pas ada Yui yang juga mau masuk. Yui bilang kalau dia baru aja sampai di sana. Setelahnya, dia bilang kalau Yumiko ngadain pesta. Malamnya mereka datang ke pesta itu. Gosip mengenai Yukino dan Hayato pun udah mereda. Saat itulah Hachiman ngobrol sama Hayato. Di sana Hayato berkata kalau hubungan pertemanan tidak akan hancur meski udah nggak sekolah bareng. Itulah alasan kenapa dia nggak mau ngasih tahu jurusannya. Namun Hachiman bilang kalau pertemanan pasti hancur setelah nggak satu sekolah lagi. Habis itu Hayato jujur kalau jurusan buatnya sudah ditentukan sama keluarganya. Artinya dia tak memiliki kebebasan sama sekali atas pilihannya.
Beberapa waktu kemudian, hari Valentine hampir tiba. Para cewek mulai sibuk mau bikin coklat buat dikasih ke cowok-cowok. Selama ini, Hayato nggak pernah mau nerima coklat Valentine dari siapapun entah dengan alasan apa. Karena itu, Yumiko datang ke klub relawan buat minta pendapat soal Hayato. Kawasaki juga datang dan minta bantuan karena adeknya pingin bikin coklat. Akhirnya, Hachiman punya ide, dia yakin Hayato menolak karena nggak mau ada gosip yang berkembang. Karena itu, mereka cuma perlu memikirkan alasan biar Hayato mau makan coklat bikinan mereka. Akhirnya diputuskan buat diselenggarakan acara latihan memasak coklat dan Hayato bakal diminta nyicipin. Dengan begitu, cewek yang mau ngasih coklat bisa mewujudkan keinginan mereka. Yukino bakal jadi pelatih mereka semua. Iroha mengerahkan pasukan OSIS gabungan dengan SMA Kaihin. Kaori juga ikutan datang. Pas acara bikin coklat dimulai, Kaori bilang dia bakalan ngasih Hachiman coklat bikinannya. Habis itu, para cewek termasuk adeknya Kawasaki mulai bikin coklat. Haruno datang dan happy karena tahu adeknya bikin coklat buat cowok. Tapi Yukino bilang dia ada di sana cuma mau bantuin para cewek bikin coklat. Pas Hachiman ada di sebelahnya, dia malah grogi sampai jatuhin mangkok aluminium. Hayato pun keliling kayak juri master chef dan nyicipin coklat dari cewek-cewek. Beberapa saat kemudian, Iroha ngasih coklat ke Hachiman. Bukannya seneng, Hachiman malah takut kalau rasanya nggak enak. Tapi pas dicoba, ternyata rasanya boleh juga. Acara bikin coklat itu pun berlangsung dengan meriah. Malamnya, Hachiman, Yui, dan Yukino jalan pulang bareng. Sebuah mobil berhenti dan ibu Yukino muncul. Dia ngomelin Yukino karena pulang larut. Yukino nggak peduli sama emaknya dan minta dia pulang duluan aja. Hachiman dan Yui pun lanjut berjalan menemani Yukino pulang. Setelah sampai di rumah, Yukino, Hachiman, dan Yui berjalan pulang ke rumah masing-masing. Suatu hari saat pulang bareng, Haruno menemui geng klub relawan. Ternyata dia ingin menjemput Yukino. Ibu mereka meminta Haruno untuk tinggal bersama Yukino karena khawatir dengan pilihan hidup Yukino. Tetapi Yukino malah kesal dengan kakaknya. Mereka berdua berdebat sampai akhirnya Hachiman meminta mereka nggak berantem di tempat umum. Haruno pun pergi dan akan menunggu Yukino pulang. Setelahnya, Yui malah mengajak Yukino menginap di rumahnya. Hachiman pun ikut pulang ke rumah Yui. Di sana, Yui menawari Yukino agar terus tinggal di sana sampai hubungannya dengan kakaknya membaik. Haruno pun menelpon kakaknya dan bilang kalau dia akan menginap di rumah Yui. Pas Hachiman udah balik, Yui dan Yukino nggak bisa tidur. Yui mengajak Yukino buat ngedate besok pagi. Besoknya, salju turun dengan lebat. Hachiman menyemangati Komachi yang mau mengikuti ujian akhir. Pas adiknya pergi, Hachiman mendapatkan telepon dari Yui. Dia diajak ikutan ngedate. Ketiganya pun ngumpul di wahana air. Mereka main ke sana ke sini, melihat banyak sekali ikan dan makhluk laut. Ketiganya super happy karena bisa main bersama-sama. Sampai akhirnya mereka ngobrol serius mengenai hubungan mereka. Hachiman meminta mereka agar saling jujur tentang keinginan masing-masing. Dan akhirnya Yukino mulai terbuka. Dia pun ingin mengungkapkan permintaan pribadinya kepada klub relawan, tapi animenya selesai sampai di sini. Oke, Oregairu season 2 kali ini lebih banyak nuansa cinta-cintaannya ketimbang komedi ya. Kalau di musim pertamanya kan bisa imbang tuh antara komedi dan cinta-cintaannya. Nah, di musim ini full fokus ke masalah asmara. Tapi bukannya jelek, malahan seru banget mengikuti kehidupan asmara Hachiman dan teman-temannya itu. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!